Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Solahuddin dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung bersama keluarga. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang saya tahu, yaitu yang pertama tentang forecasting atau perkiraan ramalan. Perkiraan ramalan merupakan suatu pernyataan tentang nilai masa depan dari suatu variabel yang diminati seperti permintaan. Perkiraan ramalan adalah kegiatan memprediksi nilai masa depan dengan dasar pengetahuan atau nilai pada masa lalu yang dipersiapkan. Perkiraan ramalan mencakup penggunaan data historis dengan memproyeksikan untuk masa depan yang menggunakan jenis model matematis. Jenis-jenis perkiraan ramalan ada 3, yaitu perkiraan jangka pendek, perkiraan ramalan jangka menengah, dan perkiraan ramalan jangka panjang. Langsung saja di dalam contohnya, yaitu kita lanjut ke POM QM perkiraan ramalan. Langsung saja kita klik QM for Windows. Nah, lalu setelah itu kita klik forecasting. Nah terus kita klik bawahnya itu, lalu akan muncul seperti ini. Dan untuk contoh soal akan saya beritahukan pada kolom Microsoft Word, yaitu dalam sebuah perusahaan penjualan kasur busa memiliki 6 bulan penjualan. Penjualan pertama 50 unit, penjualan kedua 100 unit, penjualan ketiga 100 unit, penjualan keempat 160 unit, penjualan kelima 200 unit, penjualan ke 6 255 unit. Untuk pertanyaannya, berapakah peramalan pada bulan ke-8? Langsung saja kembali lagi kita ke Google POM atau QM for Windows. Untuk titel, yaitu judul besarnya, saya menggunakan penjualan kasur busa. Untuk number of pass-nya, pas periode yaitu 6 periode, lalu klik OK. Untuk metodenya yaitu moving average. Dan untuk selanjutnya yaitu periode pertama 50, periode bulan kedua yaitu 100, bulan ketiga 100, bulan keempat 160, bulan kelima 200, dan bulan ke-6 255. Untuk periode to average-nya yaitu 6. Lalu klik solve. Nah, di sini akan muncul diagram yang menentukan untuk next periode. Jadi periode berikutnya di sini adalah 144,167. Jadi di sini diketahui untuk periode ke-7 adalah 144. Lalu untuk mengetahui grafiknya, maka selanjutnya yaitu kita mengeklik graph pada di atas itu di nomor 5. Nah, maka akan muncul grafik seperti ini. Nah, di sini digambarkan bahwa penjualan yaitu dari bulan pertama sehingga bulan ke-6 yaitu mengalami penaikan. Selanjutnya untuk mengetahui bulan berikutnya yaitu bulan ke-8, maka kita cari, kita klik
new pada kolom di atas, yaitu new. Lalu akan muncul seperti ini, klik no ini. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Seperti ini. Lalu untuk titelnya tetap sama, penjualan kasur busa. Untuk number of pass periodenya, yaitu kalau sekarang tadinya 6, sekarang kita 7. Setelah itu klik OK. Nah, untuk metodenya tetap menggunakan moving average. Setelah itu pas periode 1 50. Untuk periode bulan kedua yaitu 100, periode bulan ketiga yaitu 100, periode bulan keempat 160, periode bulan kelima 200, periode bulan ke-6 255, periode bulan ke-7 144. Nah, di sini saya tidak menggunakan komanya tadi ya, karena di sini tidak bisa digunakan koma. Jika ada kesalahan mohon maaf. Lalu untuk periode to average-nya yaitu 7. Lalu klik solve. Nah, ini maka akan muncul total untuk periode berikutnya yaitu 144,143. Jadi ada penurunan yang sangat lumayan besar ya. Untuk periode ke-8 yaitu 144,143. Untuk menentukan grafiknya yaitu seperti tadi, klik grafik. Nah, di sini dijelaskan dalam gambar ini bahwa dari periode 1 hingga ke periode 6 yaitu mengalami kenaikan yang sangat pesat. Tapi dari periode 6 hingga periode ke-7 itu mengalami penurunan. Yang kedua yaitu quality control. Quality control berkaitan dengan kegiatan operasional dan teknik yang digunakan untuk menentukan persyaratan kualitas. Tujuan utama quality control adalah memastikan bahwa produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan adalah bebas dari cacat dan dapat diterima sesuai dengan persyaratan kualitas yang telah ditentukan. Berikut contoh cara menentukan quality control dengan menggunakan aplikasi QM for Windows. Langsung saja kita klik QM for Windows. Lalu kita klik quality control dan lalu klik P-chart. Setelah itu pada titel kita isi dengan perusahaan biskuit. Untuk number of sample saya gunakan 10. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Dalam sini akan ada contohnya. Nah, ini
kita klik Ctrl Chart yang ada di bagian atas, lalu akan muncul grafik seperti ini. Nah, dalam garis grafik ini terlihat garis grafik melebihi batas atas, yaitu UCL, yang mana dalam perusahaan ini memiliki banyak kegagalan dan perusahaan ini tergolong dalam perusahaan rawan dalam kebangkrutan. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu yang ketiga, yaitu metode penugasan. Metode penugasan merupakan bagian dari program linear yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Contoh dari metode penugasan yaitu sebagai berikut. Langsung saja kita buka aplikasi KM for Windows. Setelah itu langsung klik modul, assignment, dan new. Maka akan muncul seperti ini. Langsung saja kita ke contoh soalnya, yaitu di dalam Microsoft Word. Nah, ini dia contohnya, yaitu dalam sebuah percetakan membutuhkan 3 karyawan yang akan ditempatkan di 3 posisi pekerjaan, antara lain pengoperasian komputer, mesin fotokopi, dan pemasaran. Kriteria pelamar yang sudah melamar yaitu pelamar 1 mampu menggunakan komputer 50%, mampu menggunakan mesin fotokopi 80%, dan bidang pemasaran 85%. Pelamar kedua mampu menggunakan komputer 80%, mampu menggunakan mesin fotokopi 70%, bidang pemasaran 60%. Pelamar ketiga yaitu mampu mengoperasikan komputer 85%, mampu mengoperasikan mesin fotokopi 50%, pemasaran 70%. Yang dicari yaitu kemampuan maksimal dan minimal karyawan dalam tugasnya. Langsung saja kita kembali lagi ke KM for Windows. Untuk titel kita gunakan nama yaitu percetakan. Number of job-nya menggunakan 3 dan number of mentions-nya juga 3. Lalu objeknya menggunakan maximis-nya dulu, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Untuk job 1 yaitu saya menggunakan pelamar 1 menggunakan nama pelamar 1, dan job 2 menggunakan nama pelamar 2. Untuk job 3 saya akan menggunakan nama pelamar 3. Untuk mention 1 saya taruh di sini yaitu komputer. Pelamar 2 yaitu di sini saya gunakan fotokopi. Untuk mention 3 yaitu pemasaran. Untuk pelamar 1 dalam bidang komputer, dia tadi memiliki bakat 50. Untuk fotokopi memiliki bakat sebesar 80. Untuk pemasaran memiliki bakat sebesar 85. Untuk pelamar 2 dalam bidang komputer memiliki bakat sebesar 80, untuk fotokopi sebesar 70, dan untuk pemasaran sebesar 60. Untuk pelamar ketiga
komputer memiliki bakat sebesar 85, untuk fotokopi memiliki bakat sebesar 50, dan untuk pemasaran memiliki bakat sebesar 70. Langsung saja kita klik solve. Maka akan seperti ini munculnya, dan di sini dijelaskan bahwa pelamar 1 cocok untuk menempati bidang pemasaran karena dia lebih tinggi daripada yang lain, dan untuk pelamar kedua cocok untuk menempati bidang fotokopi, dan pelamar ketiga cocok untuk menempati bidang komputer. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja untuk mencari Minimatch, yaitu kita klik key M4 Windows. Lalu langsung kita klik modul dan assignment, lalu new. Setelah itu akan muncul seperti ini lagi. Lalu titelnya masih sama yang seperti yang tadi, yaitu percetakan. Number of job dan number of machines-nya masih sama seperti tadi, yaitu 3. Untuk objeknya kita 3 ya. Untuk job 1 yaitu pelamar 1, pelamar 2, dan pelamar 3. Untuk ini kita mencari Minimatch-nya ya. Masih sama seperti yang tadi. Komputer, terus fotokopi, lalu pemasaran. Masih sama seperti yang tadi, yaitu 5, 80, dan 85. Untuk pelamar kedua yaitu 80, komputer, fotokopi 70, pemasaran 60. Untuk pelamar ketiga komputer 85, fotokopi 50, dan pemasaran sebesar 70. Lalu setelah itu langsung klik solve dan akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah nilai terendah dari ketiga pelamar tersebut. Yaitu untuk pelamar 1 dia memiliki keterbatasan yaitu di bidang komputer, pelamar kedua memiliki keterbatasan di bidang fotokopi, dan pelamar ketiga memiliki keterbatasan di bidang pemasaran. Baik, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.